Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas Bung Hattaan dengan materi ketokohan Bung Hatta dengan dosen pengampu Doktorandus Marsis MPD. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Miga Dinarjati dengan NPM 20256. Yang kedua, Yengsi Anita Putri dengan NPM 20038. Yang ketiga, Yusi Humaira dengan NPM 20098. Yang keempat, Filsatun Nadia dengan NPM 20146. Dan yang terakhir adalah Amanda Nabila Putih dengan NPM 20234. Latar belakang Bung Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatera Bon, wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Indische Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat tiga tokoh Indische Partij atau Suwardi Suryaningrat, Dewes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di Rumah Sakit Dr. Tjipto atau Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah Tanda Kehormatan Tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Istana Bung Hatta. Istana Bung Hatta atau Gedung Negara Triarga pernah bernama Rumah Tamu Agung. Adalah gedung bekas kediaman Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta yang terletak di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bangunan yang berdiri saat ini adalah hasil renovasi pada 1961 setelah bangunan asli dibumi hanguskan sewaktu agresi 2 militer Belanda pada 1948. Pada tahun 1965, gedung ini menjadi tempat pengukuhan gelar Bendo Kandung Agung kepada istri Soekarno, Hartini. Pemberian gelar tersebut merupakan upaya Gubernur Sumatera Barat, Kaharudin Datuk Rangkayo Basa meraih simpati Soekarno. Setelah peristiwa pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, saat ini Istana Bung Hatta digunakan sebagai tempat seminar, lokakarya, dipertemukan tingkat nasional dan regional, serta sebagai rumah tamu negara bila berkunjung ke Bukit Tinggi. Bangunan asli gedung ini yang sudah berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia pernah menjadi tempat kedudukan Residen Padangse Bovenlanden dan Asisten Residen Agam. Riwayat pembangunannya tidak diketahui.
Setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan tersebut sempat menjadi istana sekaligus tempat kediaman Wakil Presiden Muhammad Hatta antara bulan Juni 1947 hingga Februari 1948. Di sini, Hatta mengadakan pertemuan baik dengan tamu kenegaraan maupun pemimpin setempat sambil mempelajari masalah-masalah mendesak yang dihadapi. Hatta mengundang semua orang yang menduduki jabatan pimpinan partai, tentara, guru agama, dan pegawai negeri di daerah guna mendengar arahannya. Pada September 1947, Hatta menerima delegasi Komisi 3 Nasional atau KTN yang mengawasi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Bersamaan dengan kunjungan KTN tersebut, sekitar 15.000 pemuda yang bergabung dalam Barisan Pegawai Negeri Sipil dan Kota (BPNK) melakukan arak-arakan membawa bambu runcing dan menyampaikan hasrat ingin merdeka di depan istana. Di gedung ini pula, Hatta pada akhir November 1947 menerima sumbangan emas dari kaum ibu-ibu Sumatera Barat seberat 14 kg yang selanjutnya digunakan untuk membeli pesawat terbang. Taman Hutan Raya Bung Hatta. Taman Hutan Raya atau Tahura Bung Hatta adalah suatu lokasi berupa kawasan hutan yang dilindungi dan bagian dari Taman Nasional Kerinci, sebagai cagar alam yang dijadikan sebagai hutan primer. Fungsi utama Taman Hutan Raya Bung Hatta ini adalah sebagai tempat yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam, melestarikan plasmanuva, berbentuk karakter cinta alam bagi pemuda-pemudi, penelitian, pendidikan, serta tidak ketinggalan sebagai tempat rekreasi. Taman Hutan Raya Bung Hatta terletak di Jalan Utama Padang, Solok, Sumatera Barat dengan jarak tempuh kurang lebih 3-40 menit dengan posisi letak sebelah kiri. Taman hutan di kondisi alamnya masih sejuk dan asli sehingga menyenangkan bagi pengunjung untuk menikmati suasananya. Taman Hutan Raya Bung Hatta adalah kawasan cagar alam. Fasilitas tersedia outbound atau permainan ketangkasan, sejumlah wahana yang disiapkan antara lain taman kelinci, taman tematik dengan tulisan besar. Taman Hutan Raya Bung Hatta, permainan paintball, flying fox untuk dewasa anak-anak, airwall, jaring, spiderman, dan jembatan tali antara pohon, kata Kepala Dinas Pariwisata. Taman Raya Hutan Bung Hatta selain sebagai tempat rekreasi juga berfungsi sebagai pelindungan, tempat konservasi, melestarikan flora dan fauna, sebagai tempat sarana pendidikan serta penelitian. Di sekitar lokasi Tahura Bung Hatta terdapat lapangan dengan monumen patung Bung Hatta. Deretan pohon, pinus, dan sejuknya angin bertiup membuat jadi aspek menenangkan pikiran, sehingga tenang damai mampu menyilap. Dari sosok Bung Hatta, banyak sekali sikap yang patut kita teladani. Beliau memiliki sikap jujur, santun, sederhana, religius, dan inklusif, yang cocok sekali kita contoh untuk generasi penerus bangsa. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan memaparkan cuplikan video pengalaman yang berkaitan dengan Bung Hatta. Di antaranya, yang pertama, rumah masa kecil Bung Hatta, yang kedua, Istana Bung Hatta, yang ketiga, Perpustakaan Bung Hatta, yang keempat, Taman Monumen Proklamator Bung Hatta. Selamat menyaksikan. Nama saya Roni Caniago, usia saya 51 tahun. Saya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Ditugaskan di rumah kelahiran Bung Hatta ini udah selama 8 tahun. Pada usia 8 bulan, Bung Hatta sudah menjadi anak tiri. Pada usia 30 tahun, ayahnya sudah meninggal. Jadi Bung Hatta dibesarkan oleh kedua pamannya, yaitu oleh Paman Saleh Sultan Sinaro dan Paman Haji Idris. Bung Hatta pada usia 10 tahun beliau juga sering naik kuda
Tapi bukan bendi ya, bugi namanya. Beda bugi dengan bendi? Kalau bendi itu pakai atap, kalau bugi tidak pakai atap. Bung Hatta tinggal di rumah ini hanya selama 13 tahun. Setelah itu nggak pernah kembali lagi. Kembali lagi Bung Hatta 1932. Itu pun Bung Hatta telah melamatkan kuliahnya di negeri Belanda. S2 lengkap dengan gelar Dr. DRS Muhammad Hatta. Kalau di rumah ini, pembangunan rumah ini dulu dibangun oleh neneknya 1860. Karena rumah ini udah rubuh habis, rata jadi tanah. Sempat tanah ini dijual oleh pihak keluarga Bung Hatta ke Bapak Sabar. Jadi tahulah Bung Hatta lahirnya di tanah ini, di rumah ini, dibeli lagi kembali sama pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi. Dibangun kembali oleh pemerintah Bukit Tinggi pada tahun 94, selesai tahun 95. Nah, kalau luas tanah rumah ini hanya 500 meter persegi, luas tanah ini. 4 ruangan yang besar, yaitu kamar pamannya, Saleh Sultan Sinaro, kamar Pak Haji Idris, kamar lahir Bung Hatta, kamar kakeknya. Yang di depan adalah kamar belajar Bung Hatta. Bung Hatta sering suka baca-baca buku, belajar buku. Tahun 56 Bung Hatta karena tidak ada kecocokan sama Bung Karno, beliau mengundurkan diri, meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden. Tahun 56 beliau mengundurkan diri. Setelah itu beliau menjadi ketua panitia 5 diangkat oleh Bapak Soeharto. 1970 pun Bung Hatta ditunggu oleh Bapak Soeharto untuk mendampingi Bapak Soeharto membidangi tentang korupsi. Tanggal 14 Maret 1980 Bapak Hatta meninggal dunia, dikebumikan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, di pemakaman umum, bukan makam pahlawan, itu permintaan dia sendiri. Kalau menurut saya pelajaran dari Bung Hatta yaitu Bung Hatta adalah sosok orang yang rendah hati, tidak banyak bicara. Bayangkan aja, dia seorang wakil presiden, mau beli sepatu Beli aja nggak punya uang, itulah Bung Hatta. Mau bayar listrik sama airnya aja nggak kebayar. Akhirnya pada waktu itu, kalau nggak salah, gubernurnya Ali Sadikin yang membayarkan semuanya. Kehebatan Bung Hatta, dia meninggal tidak ada meninggalkan harta sedikit pun. Dia hanya rakyat biasa katanya. Apa salahnya orang Sumatera Barat ini diangkat sebagai pemimpin gitu? Soal kalau nggak wakil presiden lah, jangankan jadi presiden, wakil presiden lah. Orang-orang Minang walaupun nggak orang Minang tapi berjiwa dan berhati kayak Bung Hatta ini kalau bisa. Walaupun nggak presiden, wakil presiden pun jadi.
Selamat datang di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Hatta. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta berlokasi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Perpustakaan ini memiliki banyak hal untuk dieksplor, mulai dari jumlah koleksi hingga penggunaan teknologi yang mumpuni. Ayo ikuti saya sampai video ini habis untuk mengetahui apa aja sih yang ada di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta buka setiap hari, kecuali libur nasional. Mulai pukul 8 hingga 4 sore setiap hari Senin sampai Kamis, pukul 9 hingga pukul setengah 5 setiap Jumat, dan pukul 8 hingga pukul 3 setiap weekend. Selamat datang. Sebelum masuk ke dalam, pastikan kalian sudah menitipkan tas dan mengisi daftar pemustaka ya. Kalian tahu nggak, layanan dan fasilitas yang bisa digunakan di sini beragam jenisnya. Di antaranya, pelayanan pengunjungan perpustakaan, pelayanan kartu anggota, pelayanan sirkulasi, layanan koleksi referensi, layanan ruang baca anak, layanan OPEK, layanan bimbingan pemustaka, layanan perpustakaan keliling, layanan pemutaran film, layanan terbitan berkala, layanan informasi, pengaduan pelayanan publik, dan layanan internet. Nah, yang paling penting, di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta terdapat layanan khusus Bung Hatta yang menghimpun koleksi-koleksi khusus kebung Hattaan. Inilah ruang galeri Bung Hatta. Sebelum masuk ruang galeri, setiap pengunjung diminta untuk mengisi daftar kunjungan ruang galeri. Banyak sekali koleksi kebung Hattaan dan proklamator di sini, baik dalam bentuk monograf maupun digital. Di sini kalian juga bisa menggunakan layanan-layanan audiovisual. Salah satunya adalah buku Alam Pikiran Yunani ini, yang dijadikan mas kawin oleh sosok Bapak Proklamator saat menikah dengan Ibu Rahmi. Selain buku-buku kebung Hattaan, di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta juga terdapat buku-buku dari teman-teman seperjuangan Dwi Tunggal Proklamator yang ada di ruang referensi di lantai dasar. Yuk, kita langsung ke ruang referensi. Selain buku-buku sejarah, di ruang referensi juga terdapat buku-buku Minangkabausiana, tokoh-tokoh adat Minang, biografi pahlawan nasional, hingga buku-buku keagamaan seperti kitab suci dan tafsirnya. Tapi, karena kebanyakan koleksi di sini bersifat langka, jadi layanan referensi termasuk ke dalam jenis layanan tertutup. Itu artinya, pemustaka yang datang ke sini terbatas dan harus didampingi oleh petugas. Selain layanan koleksi khusus, di sini juga terdapat layanan koleksi umum loh.
Koleksi umum terdapat di lantai 1 dan lantai dasar. Koleksi-koleksi umum ini terdiri atas koleksi monograf dari berbagai topik keilmuan. Untuk mempermudah pencarian koleksi, di sini kita dapat menggunakan fasilitas OPAC atau Online Public Access Catalog. Caranya, cukup dengan mengetikkan kata kunci pencarian, pilih buku mana yang mau dicari, catat nomor panggilnya, lalu cari buku berdasarkan nomor panggil tersebut. Setiap pemustaka dapat meminjam buku yang ada di sini. Sebelumnya, kalian harus memiliki kartu anggota perpustakaan. Tapi, jika kalian belum memilikinya, kalian dapat membuatnya di pelayanan kartu keanggotaan dengan melengkapi dokumen seperti kartu identitas, pas foto ukuran 3x4, dan mengisi formulir daftar keanggotaan. Peminjaman buku dapat dilakukan pada meja sirkulasi peminjaman. Caranya, dengan menyerahkan buku yang akan dipinjam dan kartu anggota. Setelah melakukan proses peminjaman, pemustaka akan diberikan struk peminjaman dan kupon tanda keluar buku. Jika kalian membutuhkan bantuan, petugas perpustakaan siap membantu. Sekarang kita berada di wisata sejarah di Taman Monumen Bung Hatta Bukit Tinggi. Bukit Tinggi adalah kabupaten dengan cuaca yang sejuk dan merupakan kota kelahiran Bapak Proklamator Muhammad Hatta. Sosok Bung Hatta, sapaan akrab sang proklamator, sangat menginspirasi generasi bangsa Indonesia. Guna menghargai jasa Bung Hatta, pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi membuatkan sebuah taman yang diberi nama Taman Monumen Bung Hatta. Di taman ini terdapat 4 relief perjalanan hidup dari lahir hingga beliau merayakan ulang tahun ke-70. Relief pertama melukiskan tempat kelahiran Bung Hatta. Relief kedua menggambarkan perjuangan di organisasi Perhimpunan Indonesia yang digerakkan di negara Belanda Eropa. Relief ketiga menunjukkan tentang perjuangan Bung Hatta saat mengumandangkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga perjuangan memperoleh kedaulatan. Dan yang keempat, masa pensiun Bung Hatta dari dunia perpolitikan Indonesia. Jika teman-teman ingin berkunjung ke taman ini sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung. Dan taman ini terdapat keseluruhan dengan dan padang kota Bukit